apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau membahas satu topik yang kayaknya lagi ini banget, terkenal banget di seluruh dunia kayaknya, yaitu tentang coronavirus. Aku bakal update gimana kondisi terkini di Australia, terus gitu gimana sih keadaan sebenarnya di Australia, apakah orang-orangnya itu pada panik, terus gimana mereka pencegahannya, dan langsung aja kayaknya kita mulai ya. Dan hari ini itu adalah tanggal 14 Maret 2020 dan emang kayaknya seminggu belakangan ini itu virusnya itu lagi meningkatnya pesat banget. Kayak di Australia itu hari kemarin itu aja mereka itu ada kasus baru itu sekitar 43 kasus. Jadi totalnya itu udah ada 200 kasus di Australia. Itu lumayan banyak juga. Kayak sebenarnya peningkatan paling banyak itu sih kayaknya sekitar 4-3 hari kemarin itu, yang bener-bener satu harinya itu bisa nambahnya itu lebih dari 30 kasus. Itu bener-bener peningkatannya lumayan melonjaknya pesat banget, dan bikin di sini itu jadi orang-orangnya lumayan aware gitulah. Dan kalau ditanya gimana kondisinya, karena kan aku itu tinggalnya itu di Tasmania, itu kayak pulau kecil gitu dari benua Australia. Jadi tuh sejujurnya aja di sini itu nggak terlalu berasa perbedaannya banget gitu. Kayak misalnya contohnya aja ya, ditanya apakah di sini orang-orangnya pakai masker, dan jawabannya itu enggak ada satupun orang yang pakai masker di sini. Mau itu orang yang tinggal di sini, mau bule, mau Asia, mau turisnya di sini, aku nggak pernah selama aku jalan-jalan, mau jalan-jalan di mall, di alam, dimanapun, aku belum ketemu satu orang pun yang pakai masker. Jadi kalau ditanya apakah harus pakai masker atau enggak. Terus udah gitu, sejujurnya aja waktu kemarin aku kan sempat traveling ke Thailand, dan itu benar-benar berasa banget perbedaannya. Kayak kalau di negara Asia itu lumayan orangnya itu lumayan lebih protektif diri mereka sendiri, kayak banyak banget yang pakai masker. Dan even kemarin waktu aku mau traveling, aku tuh cari masker kan, karena udah lumayan takut juga. Terus aku cari masker itu, aku tuh nggak dapet masker di sini, aku nggak ketemu, aku nggak tahu harus beli masker itu di mana, karena aku nggak di sini itu di supermarket yang umumnya, mau di farmasinya itu sama sekali nggak ada yang jual masker. Jadi tuh sebenarnya kalau di sini kalau kita mau ambil masker, kayaknya kita tuh ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu disediain maskernya itu banyak gitu loh. Kayak kita kalau emang sakit ya kita mau pakai masker ya biasa gitu. Dan di sini itu emang pemerintahnya tuh himbaunya itu bukan jadi yang pakai masker itu adalah orang yang sakit. Dan kalau kita nggak merasa sakit, kita tuh nggak usah pakai masker gitu. Jadi yang pakai masker itu hanya buat orang-orang yang sakit gitu. Makanya kayak orang-orang di sini tuh sama sekali nggak ada yang pakai masker. Jadi kalau ditanya perbedaannya berasa bedanya atau enggak, itu benar-benar nggak ada. Dan waktu aku traveling ke Thailand juga, kayak di tempat-tempat wisatanya, tempat-tempat umumnya itu banyak banget yang sediain hand sanitizer, terus gitu pada dicek-cek gitu loh suhunya sebelum masuk ke tempat wisatanya. Dan di sini tuh enggak. Even di airportnya, waktu aku sampai ke airportnya Australia itu, waktu aku sampai di airportnya Australia itu, aku tuh nggak ada cek-cek yang kayak aku pikir kan. Kalau di Indo tuh ada yang kayak yang kayak cek suhu tubuh apa, dan di sini tuh nggak ada. Aku juga nggak tahu kenapa, atau karena pas aku masuk itu emang lagi nggak ada, atau emang belum ada di Australia. Tapi nggak ada tuh yang ngecek-ngecek yang suhu tubuh, yang ngecek-ngecek apa gitu tuh nggak ada. Dan kalau ditanya di Tasmania itu gimana? Di Tasmania itu baru ada 4 kasus yang terjangkit, orang yang terjangkit virus corona. Dan ini tuh bener-bener kayak langsung heboh banget beritanya. Jadi setiap ada kasus baru itu mereka bakal kayak umumin gitu di sosial media. Terus pokoknya di satu Tasmania itu kayak misalnya ada satu kasus baru nih, mereka itu bakal umumin kayak, oh orang ini tuh misalnya si A nih ya, si A ini pada hari itu tuh kemana-kemana aja gitu. Jadi kayak orang-orang yang emang ke tempat yang sama pada hari itu, kalau emang merasakan ada gejala-gejala sakit atau apa, itu harus langsung cek gitu ke rumah sakit. Nah kayak contohnya, karena di sini itu baru ada 4 kasus, dan setiap kasus itu mereka tuh langsung kayak dipublish gitu. Jadi lumayan kayak kita tuh tahu gitu loh, kayak oh ada kasus baru nih, terus kayak orangnya tuh kemana-kemana. Dan yang paling gawat itu adalah dua kasus pertama ini tuh lumayan bikin pemerintah Tasmania tuh lumayan kecewa sama orang yang terjangkitnya. Karena kasus pertama itu adalah
jadi dia tuh habis balik dari Iran, dan di sini tuh mereka tuh nggak disebutin gitu loh orang apa, misalnya orang bule atau orang Asia, pokoknya mereka tuh nggak sebutin, mereka cuma bilang itu cowok umuran sekitar berapa tahun, terus gitu dia itu emang habis travel dari Iran, dan dia tuh ngerasain ada gejala sakit, demam, terus batuk, pilek, dan dia itu periksain ke rumah sakit, dan waktu dia itu periksa ke rumah sakit dia tuh pakai masker. Jadi kayak pihak pemerintah sama pihak rumah sakit juga bilang orang ini oke banget loh, dia maksudnya udah mengikuti prosedur gitu, karena emang selama dia balik dari Iran terus udah gitu selama 14 hari itu dia itu emang gak kemana-mana, dia di rumahnya, dan dia itu cuma travel itu cuma dari rumahnya itu ke rumah sakit, dan pada saat dia travel ke rumah sakitnya itu dia juga pakai masker, jadi oke aja gitu. Dan pas dia itu dia itu kan tes, dan saya tes, nah abis tes itu tuh biasa tuh nggak langsung keluar gitu loh hasilnya, jadi harus nunggu mungkin 1-2 hari, dan selama 1-2 hari itu misalnya abis tes nih malam, misalnya si A abis tes malam itu, dan dia itu harusnya itu self isolating gitu di rumah, jadi itu benar-benar nggak boleh kemana-mana gitu. Dan nggak tahu gimana ceritanya, pada saat dia habis tes itu sebelum tahu hasilnya, dia itu malah ke supermarket, dan pada saat dia ke supermarket itu tuh dia nggak pakai masker. Ya walaupun dia emang pergi ke supermarket itu malam sekitar jam 10 malam, tapi kayak pemerintah tuh kayak lumayan kecewa aja, kayak kenapa kayak lu udah tahu lu sakit, terus udah gitu lu pada saat ke rumah sakit emang udah pakai masker, tapi pada saat lu belanja ke tempat umum itu lu nggak pakai masker gitu. Dan itu yang bikin pemerintah lumayan kayak sedikit kecewa gitu, kenapa harus nggak pakai masker gitu pada saat lu ke tempat yang publik itu yang ketemu banyak orang gitu. Dan jadi pada saat abis itu dia dinyatakan positif corona, dan pemerintah juga bilang kayak dipublish gitu di di seluruh Tasmania, kalau misalnya orang ini itu pada tanggal segini dia tuh pergi ke supermarket jam segini, jadi buat orang-orang yang ada di supermarket itu pada jam segitu itu kalau emang mereka merasakan ada gejala sakit itu mereka harus langsung cek kondisi tubuh mereka gitu. Dan kasirnya itu yang lebih gilanya lagi, dia itu belanja ke kasir, dia tuh langsung kayak bayar gitu loh, bayar belanjanya di kasir, dan orang kasirnya itu juga langsung dites gitu, sebenarnya buat pencegahan aja sih. Dan ada gitu kasus kedua ini yang benar-benar paling parah banget. Jadi kasus kedua ini di Tasmania itu adalah dia itu ceritanya abis pulang dari Nepal, dia abis jalan-jalan dari Nepal, dan dia bilang sih dia nggak ngerasain sakit ya udah gitu abis jalan dari Nepal dia tuh ya langsung beraktivitas. Pada saat dia balik ke Tasmania ini dia beraktivitas dengan normal gitu, dia kayak pergi sekolah, pergi pergi kerja, pergi lah ketemu temennya. Dan emang dia itu pada saat dia balik itu dia emang ada sedikit demam, tapi ya maksudnya kalau minum obat tuh sembuh. Terus kalau ada sedikit batuk ya yang kayak normal gitu loh, dia kayak nggak ngerasa dia itu sakit corona ini, kena virusnya. Dan jadi tuh bener-bener dia udah jadi tuh selama 1 minggu itu dia tuh melakukan aktivitasnya, dia masih kerja, dan dia itu kerja di hotel, dan terus gitu dia masih sekolah, dia masih ke tempat sekolahnya, terus udah gitu dia masih ketemu teman-temannya. Dan mungkin kayaknya sekitar 1 minggu itu dia tuh udah ngerasain tubuhnya itu makin parah nih, kayaknya gue harus butuh pertolongan nih. Dan dia itu cek ke rumah sakit, dan seperti yang tadi dibilang lagi kan, kalau cek ke rumah sakit itu nggak langsung keluar hasilnya, tapi kalau dilihat dari gejalanya kayak dokter itu udah bilang kayaknya lu kena corona nih, cuman kan hasilnya belum ada, jadi mungkin lu harus self isolating gitu loh di rumah, kayak kamu harus diem dulu ya di rumah sampai nunggu hasilnya itu keluar. Dan nggak tahu gimana ceritanya, ini yang benar-benar bikin pemerintah kesel banget, dia itu masih tetap kerja, dia itu masih tetap ke sekolah, even dia itu tuh malamnya itu, kalian tau nggak, dia itu malam itu sempet clubbing. Jadi berapa banyak tuh orang yang udah dia ketemuin tuh udah nggak terhitung lagi. Dan
Oh, malah pada saat dia ke sekolah itu dia pakai masker. Terus gitu kayak gurunya tanya, "Hah, kenapa kamu pakai masker? Kenapa lu pakai masker datang ke sekolah?" Dia bilang, "Iya nih, gua abis cek coronavirus." Terus kayak gurunya langsung kaget dong. "Oh ya udah kalau gitu langsung pulang aja deh, kayak lu nggak usah masuk kelas aja gitu, kayak buat kayak mencegah takut tersebar kayak gitu. Kenapa nggak self isolating gitu di rumah?" Dan pada saat ya udah gitu, pada saat emang hasil udah keluar dan dia dinyatakan positif corona, ya udah langsung kayak heboh gitu loh, kayak tempat kerjanya, karena dia kerja di hotel, itu semua hotelnya itu dibersihin. Terus gitu kayak customernya itu yang datang pada tanggal segitu juga ditelepon-teleponin, kayak pokoknya lumayan jadi agak berantakan karena orang ini tuh ketemu banyak orang banget. Terus gitu event sekolahnya itu sampai ditutup 2 minggu buat dibersihin, padahal dia itu ke sekolahnya itu cuman nggak nyampe 10 detik, karena kan gurunya itu udah notice gitu loh, kayak dia kenapa pakai masker gitu ke sekolah. Terus gitu dia masih sempat clubbing, dan jadi tuh kayak bikin pemerintah tuh kayak kesel banget karena kasus kedua ini, karena udah tahu dia sakit tapi dia masih ke tempat umum yang bener-bener nggak, kenapa lu udah tahu lu sakit, kenapa lu harus ke tempat umum yang terekspos banyak orang, dan malamnya itu masih sempat clubbing lagi, nggak tahu lah gimana ceritanya. Terus udah gitu jadi kayak pemerintah lumayan kesel banget, kayak terus gitu bener-bener iniin banget sih, kayak kalau kayak kita sakit, udah tau kita sakit, kayak tolonglah kesadarannya gitu, kayak kalau bisa istirahat di rumah aja gitu, nggak usah ke tempat-tempat yang nggak penting, nggak ketemu orang banyak, itu nggak perlu gitu. Dan buat kasus ketiga sama keempatnya sih, ini kayak orangnya lumayan kayak tahu diri lah gitu, kayak oh udah sakit. Yang 3-4 itu tuh yang kena itu student itu, dan jadi mereka itu benar-benar ya udah kayak mereka tahu mereka sakit, ya udah mereka self isolating di rumah gitu, sampai akhirnya hasilnya keluar dan mereka itu dirawat gitu loh di rumah sakit. Dan sekarang itu sekarang itu di Tasmania itu, aku nggak tahu sih gimana kalau di kota-kota gede. Di Tasmania itu dia itu sediain kayak jadi kayak ada satu bus gitu, satu bus itu kayak itu khusus buat cek coronavirus. Jadi kalau kayak kita yang habis travel ke luar negeri, terus udah gitu kayak kalau emang kita ada simptomnya, kayak ada batuk, ada pilek atau ada fever gitu, dan kita itu bisa cek ke dalam posko bus itu loh. Jadi kayak jadi bus itu emang disediain buat orang-orang yang mau cek mereka itu ada atau enggak penyakit coronavirusnya itu. Dan aku juga kemarin itu 2 hari yang lalu kayaknya aku tuh dapat email dari rumah sakit, email dari kayak satu rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya kita itu ada menunjukkan kayak kita sakit, kayak panas, demam, batuk, pilek gitu, kita itu cuman boleh datang ke rumah sakit, ke dokter itu setelah jam 6 gitu, setelah jam 6 sampai jam 9 itu weekdays. Kalau weekend itu kita bisa datang itu sekitar setelah jam 1. Nah setelah selebihnya itu kalau emang kalian mau ketemu dokter itu disediain buat coronavirusnya sendiri gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit itu kita harus datang setelah jam 6, karena itu dokternya itu bakal pakai baju yang protective gear-nya gitulah, kayak jadi dokternya juga takut kena virusnya gitu loh. Dan udah gitu yang paling aku sih nggak tahu ya, ini lumayan nggak make sense sih. Dan di sini itu orang-orang itu lumayan heboh kan tentang coronavirus, kayak wah harus belanja. Dan di sini itu kalian tahu nggak sih yang habis tuh apa? Tisu toilet. Aku nggak tahu apakah orang Aussie itu makan tisu toilet atau gimana, tapi aku pikir pertama kali aku dengar wah tisu toilet habis, aku pikir oh ini mungkin cuman di kota-kota gede doang kali ya, yang emang orang-orangnya tuh heboh gitu kan. Terus emang kalau di kota-kota gede kan emang banyak kayak orang-orang Asia gitu, yang kayak kalau Asia kan kayak emang kayak dengar kayak oh virus ini udah lumayan menyebar, kayak mereka langsung belanja. Dan aku pikir tuh di Tasmania tuh enggak, ternyata kemarin itu pas aku belanja ke supermarket, dan itu bener aja dong, tisu toilet itu bener-bener kosong, nggak ada sama sekali tisu toilet. Aku kayak sampai kok kenapa bisa gitu, kayak emang tisu toilet tuh gunanya apa gitu. Buat makanan-makanan yang lain itu masih banyak banget. Jadi mereka itu yang kosong itu, kalau kita ke supermarket itu bener-bener section tisu toilet, section lain makanan kaleng, sayuran, apa itu semua full, masih
penuh banget, dan itu nggak tahu kenapa tisu toilet doang yang habis. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi itu juga masih menjadi misteri, karena orang-orang bulenya aja tuh mereka tuh kayak pikir tuh orang Asia gitu yang beli, karena mereka tuh kayak bingung kenapa gitu, kayak tisu toilet tuh sampai nggak ada gitu. Dan kalau kayak ada beberapa video kayak di kota-kota gede gitu, kayak orang pas kayak pegawai-pegawai itu kayak masukin tisu toilet itu, mereka kayak berebutan. Dan even satu orang itu sekarang udah dibatasin beli tisu toilet itu cuman boleh kayak 1 pack doang. Dan sekarang itu aku tuh masih nggak kebagian tisu toilet, karena di sini tuh benar-benar kosong banget, nggak tahu bakal ada lagi kapan. Dan ya udahlah, kayak ya udah tisu toilet doang gitu yang kayak nggak, sebenarnya mungkin kalau di negara-negara Asia nggak terlalu penting, even kita kayak nggak pernah beli tisu toilet gak sih. Tapi ya di sini ya itulah uniknya, itu tisu toilet habis. Dan ya sebenarnya virus ini bikin apa namanya, semuanya itu terganggu, kayak traveling, terus gitu kayak mau kemana-mana jadi waspada. Terus gitu mau di sini juga pihak Australia juga udah melarang kalau misalnya kayak ada perkumpulan gitu yang lebih dari 500 orang itu mereka harus cancel. Kayak misalnya ada gathering yang orang-orangnya itu sekitar 500 orang itu udah harus di cancel, nggak boleh ada lagi. Dan udah gitu yang paling sedihnya lagi, kayaknya aku nggak tahu sih, semoga ini nggak terjadi. Cuman kemarin itu teman aku ada yang mau beli tiket pesawat gitu dari tour agency. Cuman kayak tour agensinya kayak bilang gitu, dia kan mau kayak traveling gitu loh ke overseas. Kayak dia bilang katanya mending jangan beli dulu, dia bilang gitu. Soalnya kayaknya ini kan peningkatannya udah lumayan banyak ya. Takutnya katanya bulan depan atau beberapa bulan lagi itu Australia itu bakal lockdown. Dan tapi nggak tahu sih, ini semoga nggak terjadi, karena ini bakal lumayan susah banget buat kita yang kayak dari overseas. Kayak misalnya kita mau traveling, mau kayak misalnya aku mau balik ke Indonesia, kita jadi nggak bisa. Karena kalau Australia lockdown itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, kita masih bisa keluar. Kalau kita keluar dari Australia itu masih oke. Cuman pada saat nanti kita baliknya itu mungkin kayak agak ribet, karena mungkin kita itu harus di karantina gitu 2 minggu sebelum kita balik. Dan ya semoga aja lah virus ini, kayak aku berdoa semoga virus ini bener-bener cepet lah berlalunya. Jadi kayak semuanya itu kayak bisa kembali dengan normal gitu. Terus dari gitu aku ada baca satu kayak pesan gitu, satu kayak ada orang tulis gitu, kayak dia tuh bilang katanya aduh kayak kangen ya keadaan dimana kalau misalnya kayak kita tuh vaksin di tempat umum tuh kayak orang-orang tuh bilang God bless you gitu. Dan sedangkan kalau sekarang kalau misalnya kayak kita vaksin di tempat umum, orang-orang tuh pasti pada liatin kita terus kayak pada kayak takut gitu kan. Sedangkan kalau dulu kan kayak misalnya kita vaksin di tempat umum tuh orang-orang bilang God bless you. Sekarang tuh kayak pada malah jadi pada takut gitu. Terus kayak pas aku baca, iya juga ya, sampai sebegitu pengaruhnya itu sebegitu besarnya gitu loh. Dan semoga aja ini semuanya itu cepat berlalu. Dan ya udahlah, kayaknya segitu dulu update aku tentang keadaan di Australia, terutama di Tasmania. Dan semoga aja hari-hari selanjutnya itu keadaannya semakin membaik gitu. Dan ya udah, sampai sini dulu video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and see you next time. Bye bye.